Hai semuanya, ketemu lagi di kelas online Etika Profesi, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Hari ini secara khusus kita akan membahas tentang etika profesi atau yang dikenal dengan kode etik. Namun sebelum kita membahas tentang kode etik, kita akan melihat apa latar belakang orang memiliki pekerjaan ataupun juga tujuannya. Ya, kebanyakan dari kita melihat bahwa tujuan pekerjaan itu sebatas pemenuhan kebutuhan hidup atau mencari nafkah. Namun di balik itu semua ada latar belakang yang diakui atau tidak, pekerjaan itu merupakan sebuah kebutuhan dari manusia. Selain adanya kebutuhan psikis, fisik, kebutuhan biologi ataupun kebutuhan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tujuan dari pekerjaan pun tidak hanya sekedar mencari nafkah. Ada beberapa pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan publik ataupun masyarakat luas. Dalam beberapa referensi, profesi dikenal sebagai sebuah pekerjaan yang berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta selalu dapat diperbaharui dengan perkembangan teknologi yang ada. Menurut referensi yang lain, yaitu menurut Boole dalam Gile dan Ekland, menyatakan bahwa profesi merupakan sebuah bidang usaha manusia yang berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman diperlukan oleh masyarakat luas. Di sini mulai muncul beberapa klasifikasi dari pekerjaan, di mana ada beberapa pekerjaan khusus yang tidak semata-mata kembali lagi untuk mencari nafkah, tapi memiliki orientasi khusus. Misalnya, profesi yang melibatkan banyak atau hajat hidup orang banyak, misalnya dokter. Kita tahu dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan lainnya memiliki hubungan keterkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang kesehatan. Ataupun juga beberapa profesi lain yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, tidak selalu disertai dengan nafkah atau gaji yang tinggi, misalnya bagi beberapa guru khususnya di pedalaman, ya, ataupun penasihat hukum, kuasa hukum, pengacara yang memang memperjuangkan hak-hak orang banyak, ya, khususnya masyarakat yang mungkin tidak selalu mampu untuk membayar mereka secara ekonomis, namun orientasinya kembali lagi kepada pengabdian masyarakat. Maka muncullah perbedaan, ya, muncullah klasifikasi yang bisa digunakan untuk melihat apakah pekerjaan ini termasuk dalam profesi, ya, karena pada umumnya kita melihat bahwa pekerjaan itu ya profesi, walaupun sebenarnya tidak selalu sama persis. Maka coba kita lihat beberapa ciri profesi yang membedakannya dengan sebuah pekerjaan. Ciri profesi yang pertama adalah memiliki keahlian khusus, ya. Tidak semua pekerjaan tentunya memiliki keahlian khusus, ya. Secara spesifik, dokter pun memiliki dokter dengan keahlian khusus. Ada dokter yang khusus menangani tentang gigi, ada dokter yang khusus menangani tentang penyakit dalam dan lain-lain. Itu artinya memiliki keahlian khusus. Kemudian profesi juga memiliki standar moral atau kode etik yang tinggi, ya, menekankan sebuah standar moral yang tinggi. Tidak sebatas kembali lagi mencari nafkah, tapi di sana juga ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Nanti kita akan lihat apa saja prinsip dalam sebuah profesi, ya. Kemudian profesi yang lainnya, ciri-ciri profesi yang lainnya adalah pengabdian kepada masyarakat, ya. Jadi terkait erat juga dengan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa profesi yang memang mewajibkan adanya izin khusus. Tidak sembarangan seorang pengacara membuka kantor hukum, atau tidak sembarangan juga seorang apoteker membuka apotek, ya. Tentunya ada izin-izin khusus untuk bisa beroperasi di sana. Dan yang terakhir, ciri-ciri profesi adalah memiliki badan profesi. Ada sebuah kesatuan dalam profesi tersebut, ada kepengurusan, ya, ada aturan yang mengikat di dalamnya, ya. Maka dari sini ada pertanyaan, adakah contoh pekerjaan yang bukan profesi, ya. Teman-teman bisa mulai melihat di sekitarnya apa saja pekerjaan yang ada, lalu apakah betul pekerjaan ini termasuk dalam sebuah profesi, ya. Artinya yang memenuhi ciri-ciri profesi yang sudah tersebut di sini, ya. Jika memang tidak memenuhi ciri-ciri ini, maka mungkin pekerjaan itu ya memang sebatas pekerjaan untuk mendapatkan nafkah dan bukan merupakan sebuah profesi.
ya. Kemudian kita mulai masuk ke dalam pengertian etika profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 dikatakan etika profesi adalah sebuah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi seorang profesional dalam melaksanakan tugas ataupun kehidupan sehari-hari memiliki pedoman, yaitu etika profesi atau yang sering juga disebut dengan kode etik. Di sini terdapat beberapa prinsip etika profesi yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap profesional di dalamnya. Yang pertama adalah prinsip standar teknis, bahwasanya setiap profesi itu dalam pelaksanaan tugasnya itu memiliki standar-standar teknis yang baku, ya. Jadi tidak bisa sembarangan seorang engineer melakukan maintenance terhadap sebuah mesin seperti itu, ataupun dokter tidak bisa sembarangan mengoperasi tubuh manusia pasiennya, gitu, tanpa adanya standar teknis yang baku. Kemudian kompetensi, terus prinsip tanggung jawab profesi ini juga terkait erat dengan keahlian yang dimiliki, ya. Tentunya harus didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian yang sudah diikuti selama beberapa tahun, ya, ditunjang dengan pengalaman saat bekerja, ya. Kemudian kepentingan publik ini terkait dengan pelayanan masyarakatnya, ya. Jadi memang tidak mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ya, tapi kembali lagi kepada kepentingan publik di atas kepentingan yang lainnya, ya. Kemudian integritas, memiliki atau menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran, ya, integritas terhadap profesi tersebut, ya. Tidak lalu mengedepankan tadi seperti kepentingan-kepentingan lainnya, ya, ataupun berbuat tidak jujur, ya, berbuat tidak bertanggung jawab. Seperti itu ketika ada penyalahgunaan kewenangan dan lain-lainnya tetap harus dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian prinsip objektivitas, ini menghindari adanya konflik kepentingan, adanya benturan-benturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Memang seorang profesional dituntut untuk bisa secara objektif melihat permasalahan, menyelesaikannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, ya. Kemudian prinsip kerahasiaan, ya, dalam beberapa kasus misalnya seperti dokter tentunya harus menjaga betul kerahasiaan data kesehatan pasiennya, tidak bisa lalu diumbar, disebarluaskan, ya. Demikian halnya dengan engineer yang ataupun kita di bidang teknologi informasi, gitu ya, yang bisa mengakses data dalam sebuah database lalu tidak bisa membagikannya sembarangan ke pihak lain, ya. Disinilah prinsip kerahasiaannya dipegang teguh. Dan yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional, di mana seorang profesional dituntut untuk secara konsisten bisa berperilaku sebagaimana mestinya seorang profesional. Dari etika profesi yang ada di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tentunya ada isu-isu penting, isu-isu pokok yang sudah sejak lama muncul, ya. Dulu dikenal dengan etika komputer, sudah muncul sebelum internet seluas sekarang dipergunakan sebenarnya. Yang awalnya hanya mengulas isu pokok terkait dengan kejahatan komputer, bagaimana komputer itu digunakan untuk melakukan kejahatan sebagai media kejahatan, namun lalu merebak, ya, saat ini berkembang menjadi sebuah isu pokok lainnya, ya, beberapa isu pokok lainnya seperti etika di dunia cyber atau cyber etik, ya. Kemudian ketika muncul ekonomi, ya, peluang ekonomi melalui media, lalu muncul isu pokok juga terkait dengan e-commerce, ya. Lalu hak kekayaan intelektual, ya, di mana ada banyak karya yang bisa disebarluaskan dengan mudah, namun tetap harus dijaga, dilindungi ketika kita berada dalam sebuah jaringan, ya. Tidak bisa serta-merta di-copy, ya, dipindahkan, dialihkan, gitu, ya, karena termasuk kembali lagi dengan hak kekayaan intelektual. Nah, yang terakhir isu pokok terkait dengan tanggung jawab profesi itu sendiri, ya, di mana bidang kita memang berada di bidang teknologi informasi, sehingga semua isu pokok ini yang awalnya hanya di offline, di komputer secara offline, lalu bisa sangat mudah berkembang di dunia online.
Baik, kemudian kita mulai masuk ke dalam pembahasan terkait dengan profesional. Kita sekilas mungkin, profesional itu ya pekerja, orang yang bekerja. Tapi ketika tadi kita melihat bahwa ternyata tidak semua pekerjaan itu merupakan profesi ya, maka profesional pun tidak serta-merta adalah orang yang bekerja. Ya, profesional di sini dikatakan profesional adalah pekerja yang menjalankan sebuah profesi. Tadi sudah ada ciri-ciri profesinya. Ya, salah satu sifatnya adalah dapat bertindak objektif, ya, tidak terpengaruh, ya, tidak mementingkan kepentingan pribadi, ya, kelompok, golongan seperti itu, tapi mengedepankan pelayanan kepada masyarakat luas. Ya, maka di sini dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu berbeda dengan profesi, atau pekerja berbeda dengan profesional. Ya, beberapa watak profesional yang bisa dituliskan di sini. Yang pertama adalah memiliki itikat untuk merealisasikan kebajikan. Ya, tidak hanya soal penghasilan, nafkah ataupun uang, ya, tapi juga bisa merealisasikan sebuah kebajikan. Maka profesional dituntut untuk bekerja memang berdasarkan nilai-nilai luhur dari profesi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua dilandasi oleh kemahiran atau keahlian teknis yang berkualitas. Tadi ada prinsip kompetensi didasarkan pada keahlian, pengalaman, pengetahuan yang sudah didapatkan bertahun-tahun. Ya. Kemudian watak yang ketiga adalah dapat diukur secara kualitas teknis maupun moral. Jadi ada standar teknis, ada standar moral yang mendukung untuk bisa mengukur profesionalitas seseorang dalam profesi tersebut. Ya. Kemudian sifat-sifat profesional, yang pertama menguasai ilmu di bidangnya tentu saja. Kemudian mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Ya. Terkadang hanya berbekal atau berlatar belakang pendidikan teori di bangku perkuliahan tidak serta-merta seorang pekerja itu lalu bisa memiliki sifat profesional. Ya, perlu dibuktikan dengan keterampilan, keahlian. Bagaimana ilmu tersebut dapat diterapkan, dapat dikonversi sebagai sebuah keterampilan. Ya. Kemudian menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ini terkait dengan bidang profesi yang ditekuni, ya. Seorang dokter, yaitu ya dalam kesatuannya, dalam ikatan dokter misalnya seperti itu, tentunya memiliki standar etika tertentu, ya. Apakah itu tidak membocorkan rahasia kesehatan pasiennya, menjaga integritas bersama dokter lain, ya, karena terkadang seorang pasien tidak hanya ditangani oleh seorang dokter saja, gitu ya. Kemudian sikap seorang profesional, ada komitmen, tanggung jawab, ya, dapat berpikir secara sistematis, terurut, menguasai materi, ya, memiliki keahlian tadi ya, dan juga menjadi bagian dari masyarakat profesional. Artinya dalam badan profesi tersebut dia bisa mengambil peran di sana, ya, entah dalam kepengurusan ataupun keanggotaannya. Selanjutnya kita akan melangkah untuk pembahasan profesionalisme, ya. Akhiranisme di sini menyatakan ide atau aliran yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah profesi. Ada 4 perspektif, ya, atau sudut pandang untuk pendekatan mengukur profesionalisme seseorang, ya. Ada pendekatan berorientasi filosofis, perkembangan bertahap, karakteristik, dan juga non tradisional. Ya, nantinya secara rinci teman-teman bisa melihat kembali dalam literatur ataupun referensi yang sudah ada. Oke, dari sini kita bisa melihat prinsip ataupun tanggung jawab dari seorang profesional. Ketika dia menjadi seorang profesional dan akan dilihat profesionalismenya, ya, maka setidaknya ada 8 prinsip yang menjadi tanggung jawab dari profesional tersebut. Dalam melaksanakan profesinya, dia harus bisa melihat secara menyeluruh atau secara holistik, kemudian bisa mengusahakan solusi yang optimal atau terbaik, selalu dapat belajar memperbarui ilmuannya, lifelong learner, memiliki integritas ataupun kejujuran, dapat berpikir tajam, mencari solusi, ya, mencari jalan terbaik, tercepat untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, dapat bekerja sama dengan tim,
dapat memiliki kemampuan untuk berinovasi, mengembangkan keilmuannya, dan juga dapat berkomunikasi. Inilah 8 prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional jika akan diukur profesionalismenya. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kita terkait dengan etika profesi atau kode etik. Bila mana ada pertanyaan ataupun diskusi dapat disampaikan di kolom komentar.